Di sini saya hanya melihat ada sesosok dua harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu punden atau petilasan di daerah Kertosono, yaitu di punden atau petilasannya Eyang Patih Gajah Mada. Jadi dalam vlog ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada keimanan dan tidak melupakan jati diri kita sebagai orang Jawa. Yuk kita mulai perjalanan ini. Petilasan Patih Gajah Mada di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, merupakan situs bersejarah yang diyakini sebagai tempat persinggahan Sang Mahapati pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Situs ini memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, serta menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Asal-usul nama Lambang Kuning. Nama Lambang Kuning berasal dari kisah seorang putri keturunan Tionghoa yang dikenal dengan sebutan Roro Kuning atau Rondo Kuning. Ia dipercaya sebagai istri atau selir dari Patih Gajah Mada. Menurut cerita, setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengasingkan diri dan menetap di daerah ini bersama Roro Kuning. Ketika Gajah Mada melanjutkan perjalanannya ke Bali, Roro Kuning tetap tinggal di desa tersebut hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sana. Dari sinilah nama Lambang Kuning muncul, merujuk pada keberadaan sang putri yang berkulit kuning lansat. Struktur dan temuan arkeologis. Situs petilasan ini berupa tumpukan batu bata merah kuno yang diduga merupakan sisa dari sebuah candi atau tempat pemujaan pada masa Majapahit. Di sekitar situs ditemukan pecahan keramik dan gerabah yang memperkuat dugaan bahwa area ini dulunya merupakan pemukiman yang cukup luas. Beberapa batu bata bahkan memiliki angka tahun 1362 yang mendekati masa kejayaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, saya sudah berada di depan pintu masuk petilasan Eyang Patih Gajah Mada. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita berbincang dulu pada perangkat desa atau bisa dibilang Pak Wo. Karena juru kunci di sini belum ada pelantikan. Sebab beliau baru saja kemarin meninggal dunia. Mari kita berbincang dulu bersama Pak Wo atau perangkat desa dan sejarah apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Wo. Waalaikumsalam. Rahayu, 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 sagung dumadi. Rahayu. Mohon perkawis napa, Mbak? Mriki kula badhe minta izin mau ziarah ke Eyang Patih Gajah Mada. Oh, nggih, monggo sinten mawon angsal kok. Monggo. Pak Wo, kula badhe tanggap sejarahipun petilasan Eyang Patih Gajah Mada teng mriki niku pripun? Nggih. Pada saat itu kan Majapahit terjadi perang saudara. Terus akhirnya yang Patih Gajah Mada itu medal saking keraton. Terus mampah ngilen. Nah, iku kepanggih saat menika kalih Eyang Wirabara. Nah, Eyang Wirabara menika ingkang dados tanah dhateng mriki. Terus Eyang Patih Gajah Mada bermukim di sini, membuat peribadatan di sini, membuat desa, yaitu Desa Karangkreta. Terus
Desa Karangkretak menika akhirnya dirubah menjadi Desa Mambang Kuning. Nah, ya biasanya niku yang hiarah teng mriki niku hajaten apa mawon? Itu kadang untuk yang desa sini sendiri yang wilayah utara itu biasanya pernikahan apa itu biasanya bikin terus selamatan datang bikin. Terus untuk yang luar itu biasanya untuk meminta pangkat ataupun derajat. Tapi semua itu di sini hanya wasilah atau perantara. Semua tergantung sama yang kuasa atau Gusti Allah. Sahabat Sekar, mari kita masuk ke dalam dan berdoa terlebih dahulu. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Sekar, saya berada di atas makam atau petilasan Eyang Patih Gajah Mada. Dan di sini saya melihat untuk di sebelah payung, saya melihat ada sesosok dan berkepala gajah serta badannya berwujud manusia. Dan di sebelah payung, sebelah kanan, saya melihat ada seorang perempuan. Beliau menggunakan baju berwarna kuning serta rambut disanggul. Juga untuk bawahannya, beliau menggunakan batik parang rusak. Dan beliau memakai sebuah selendang berwarna hijau. Untuk sebelah kiri, di sana juga ada sebuah pohon besar. Saya melihat ada sebuah ular berwarna putih, serta ada sedikit tanduk untuk di sininya. Dan untuk di sebelah sini, saya melihat ada seorang laki-laki. Menurut saya, beliau seperti punggala kerajaan. Dengan pakaian, ada sedikit perhiasan di bagian sini, dada. Serta untuk bawahan, beliau memakai sebuah lurik jari.
Untuk postur tubuh, beliau tinggi dan kekar. Di sebelah timur makam atau petilasan, di sini terdapat pohon pule yang sangat besar. Dan di sini saya melihat ada sebuah tombak dan juga keris yang memancarkan energi berwarna emas. Dan di sebelah pohon pule yang besar ini ada juga pohon yang tidak begitu besar, sedengan. Di sini saya melihat ada seorang prajurit yang menggunakan pakaian berwarna coklat serta membawa sebuah tombak. Di utara terdapat satu makam juga atau petilasan. Di sini saya hanya melihat ada sesosok dua harimau. Untuk di sebelah kanan harimaunya berwarna putih dan sebelah kiri harimaunya berwarna coklat dan hitam. Untuk bagian pojok sebelah timur utara, saya melihat ada sebuah pembatas, entah itu pembatas apa, yang mengelilingi area sini. Dan di pojok, saya melihat ada sebuah gundukan tanah yang dijaga oleh seorang nenek. Beliau sudah sangat tua dan sudah lama ada di sini. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi dan kini mereka tahu kamu sedang menonton.